senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Kali ini saya akan berbincang sedikit mengenai bagaimana pengembangan pelayanan di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang. Tentunya saya sudah bersama narasumber saya itu Dr. Patrick, selaku Ketua Strategi Bisnis yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala Tangerang, atau bisa disebut juga Asisten Manajer Pelayanan Medik yang ada di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang. Langsung saja kita sapa. Halo dokter. Halo juga Desvira, apa kabar Desvira dan sahabat sehat, OBS? Dokter, ya. Dokter gimana kabarnya? Sehat selalu. Sibuk ya dok walaupun ya. sibuk, ini penting menurut saya. Bagaimana masyarakat harus tahu ini Sita Nala seperti apa sih sekarang? Iya. Sita Nala seperti apa sih yang akan datang? Nah, saya sebagai Ketua Strategi Bisnis dalam hal ini adalah bagaimana menerjemahkan apa yang menjadi harapan Pak Direktur. Iya. Terima kasih juga ya untuk Dokter Patrick udah mau nyempetin datang di OBS dok. Selamat datang. Ya, terima kasih juga. Ya. Boleh dok memperkenalkan dikit untuk sahabat OBS karena kan banyak yang mungkin yang belum tahu siapa sih sosok Dokter Patrick ini. Oke, sahabat OBS, saya mau memperkenalkan diri saya ya. Saya Dr. Ephraim Patrick. Biasa dipanggil nama saya itu Dr. Patrick. Jadi di dalam strukturalisasi saya memang saat ini menjabat sebagai asisten manajer pelayanan medis. Di samping asisten pelayanan medis, saya juga dipercayakan sama pimpinan, dalam hal ini adalah direktur utama, sebagai ketua strategi bisnis rumah sakit. Keren dokter. Nah, berbicara sebagai ketua strategi bisnis, saya bukan membuat strategi, tapi sebagaimana saya dan tim tentu dalam hal ini ada Pokja itu menerjemahkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan direktur utama. Iya benar dok. Nah, jadi karena ini nanti topiknya berbicara strategi bisnis, ya saya paling berbicara tentang apa sih instruksi, harapan dan cita-cita direktur utama yang kita harus terjemahkan di dalam strategi bisnis 2024 sampai 2029. Merealisasikannya ya permintaan Bapak. Ya, jadi Bapak cuma kasih dua. Apa tuh? Yang pertama, sebagai ketua strategi bisnis, kamu harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi bisnis kita ke depan. Tentu target pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua, target ya Pak. Target pendapatan yang penting. Yang kedua adalah, itu namanya business oriented. Yang kedua adalah people oriented. People. Bagaimana rumah sakit memanusiakan manusia. Itu penting. Manusia memanusiakan Jadi, manusia. Sebenarnya prinsip rumah sakit itu kata Pak Direktur, people oriented dan business oriented. Nah, dua hal itu yang kita harus terjemahkan di dalam strategi bisnis. Kita tuangkan itu dalam visi misi. Tentu kita sebagai rumah sakit vertikal, satu-satunya rumah sakit vertikal yang ada di Banten, harus melaksanakan tentu inline dengan produk dari Kementerian Kesehatan. Nah, seperti itu. Targetnya kita ya 2024 sampai 2029. Rumah sakit ini akan menjadi apa? Nah, benar banget. Saya bisa belak-belakan ngomong di podcast ini kepada sahabat OBS. Apa sih harapan dokter, Pak Direktur? Terus apa sih harapan rumah sakit ke depan sebagai rumah sakit vertikal satu-satunya di Banten? Biar sahabat OBS juga mengerti ya dan paham, terutama untuk karyawan-karyawan ya dok ya. Betul. Terus dok, udah berapa lama kerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala Tangerang ini? Oke, saya itu bekerja pertama itu tahun 2013 akhir. 13 akhir. Saya dimulai dari bekerja sebagai dokter di staf dokter di IGD. Dan HCU waktu itu. Nah, pada tahun 2014 awal kalau nggak salah itu, saya dapat formasi khusus di Kementerian Kesehatan, diangkat sebagai pegawai negeri sipil. PNS di 2014. Luar biasa. Tanpa ujian. Wah keren. Itu formasi khusus. Di tahun 2017 saya dipercayakan sebagai kepala instalasi gawat darurat. Wow, lagi repot-repotnya Asian Games di 2018. Nah, saya adalah orang yang berkontribusi bagaimana Asian Games di Rumah Sakit saya sebagai PIC-nya. Luar biasa, Dokter Patrick. Setelah itu saya di 2019 dipercayakan untuk memimpin marketing.
Oh, marketing. Nah, waktu itu namanya instalasi, promosi, dan administrasi pelayanan pasien. IPAP. IPAP. Nah, sekarang IPAP udah nggak ada karena memang kita harus merujuk atau mengikuti SOTK-nya kementerian. Nah, untuk menjadi yang lebih baik tentunya. Jadi dari situlah 2019 lah kita coba mengembangkan yang namanya konvensional marketing dan digitalisasi marketing. Nah, kalau saya mau ngomong saat ini podcast, itu juga semua ide-ide dari Pak Dirut. Iya, benar. Lewat marketing. Nah, saya hanya mengeksekusi apa yang menjadi harapannya. Iya, menggambarkan, merealisasikan, ini dan mewujudkan. Apa yang menjadi podcast ini, saya sustainable di waktu itu di IPAP. Nah, yang melanjutkan lah, termasuk Desvira. Iya, semoga sesuai harapannya ya, Pak. Dan pasti luar biasa lah pokoknya. Betul-betul. Setelah itu ya di 2020 saya diangkat jadi pertama staf bidang medis, terus jadi PLT di asisten evapor dan pelaporan evaluasi. Udah itu saya diangkat lagi asisten manajer pelayanan medis sampai sekarang. Tahapannya Dokter Patrick sangat luar biasa ya. Seperti tangga tek dan luar biasa. Ya, seperti itu. Langsung kita nih ya, bagaimana sih Dok rumah sakit dapat meningkatkan kualitas layanan pasien untuk meningkatkan kepuasan pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini, Dok? Seperti yang saya bilang tadi, ada 2 prinsip dalam menjalankan rumah sakit. Nah, ini saya cuma mengambil apa yang menjadi clue-nya Pak Dirut. Ada business oriented, ada people oriented. Berbicara people oriented, berbicara customer satisfaction. Experience-nya, pengalaman kepuasan pasien. Nah, itu yang kita cetakkan. Nah, bagaimana cara meningkatkan itu? Nah, kebetulan di dalam rumah sakit ini kan rumah sakit vertikal punya kementerian. Iya. Nah, produk transformasi kesehatan oleh Kementerian Pak Menteri sekarang itu namanya kita dikasih 3 tugas. Apa tuh? Nama 3 pilar utama yang harus dilakukan oleh rumah sakit vertikal seluruh Indonesia. Yang pertama adalah menjadi rumah sakit pelayanan terbaik Asia. Level Asia. Terbaik. Itu yang pertama. Asia. Nah, poin 1 ini banyak indikator. Salah satu yang kamu tanya tadi. Bagaimana cara menciptakan pengalaman kepuasan customer. Nah, itu di situ indikatornya di situ. Di level Asia. Terus yang kedua adalah kita rumah sakit vertikal harus menjadi pengampu nasional yang namanya KJSU dan bla 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 itu. KJSU. Kanker, pernah dengar kan? Kanker, jantung, uronefrologi, kanker, stroke KJ, kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu anak, KIA, TB, banyak. Ada 9 layanan prioritas. Tapi KJSU dan KIA ini menjadi penting. Yang utama TB paru. Nah, ini yang memang kita concern di sini. Terus yang ketiga adalah bagaimana rumah sakit vertikal jadi sebagai pengembangan clinical research. Nah, pertanyaanku aku mau jawab ya. Yang pertama tadi itu sebagai rumah sakit level Asia, khususnya untuk menciptakan kepuasan customer. Nah, rumah sakit Sitanala ini punya modal besar untuk menghadapi atau menghadirkan service quality. Jadi saya mau bilang service quality itu ada 4. Ada 4P namanya. 4P. Ada place, process, product, dan people. Ini service quality supaya ini kan pertanyaan kamu supaya menciptakan kepuasan customer. Iya, benar. Rumah sakit Sitanala kita berbicara place, tempat. Resources kita ada 50 hektar. Luas, sangat luas. Sangat strategi di Banten. Dekat dengan bandara. Pusat kota, dekat pusat kota. Kalau dari sisi peluang rumah sakit ini bakal menjadi rumah sakit penyangga ibu kota ke depan. Kalau saya lihat apa yang menjadi capaian Pak Direktur. Itu place. Yang kedua adalah proses. Nah, touch point, misalnya kita di rawat jalan nih. Ini kan kita mau meningkatkan kepuasan pasien. Iya. Di rawat jalan, touch point mulai dari pre-hospital. Kita mau menghubungi rumah sakit gampang. Ada call center. Sekarang sudah tercipta melalui Pak Direktur sekarang. Yang namanya customer service 24 jam segala macam. Itu pre-hospital. Misalnya di Desvita nih. Aku mau pengen berobat nih sama dokter gigi gitu. Iya. Aksesnya mudah. Telepon atau aplikasi online mudah sekali. Itu namanya akses pre-hospital. Itu berbicara proses ya. Sangat dipermudah sekali ya. Sekarang teknologi juga sudah semakin canggih. Itu namanya akses pre-hospital. Nah, sekarang yang in-hospital.
Desvita mulai datang, kan parkir dulu nih. Dia harus nyaman. Nah, Iya, itu yang saya bilang harus benar-benar menciptakan kepuasan customer. Sekarang, saya nggak bilang rumah sakit yang mana ya. Kita mau parkir aja susah. Iya benar. Sekarang, parkir kita sangat benar-benar bagus kan, ditata bagus kan? Luas. Yang pertama kan pasien datang yang penting nyaman dulu ya dok. Sayang ini sih nggak ada PPT-nya ya. Kalau PPT saya kasih lihat. Iya benar. Bagaimana tata kelola parkir sekarang, bagus banget. Nah itu touch point pertama. Udah itu kan, misalnya Despira mau ke depan, udah disambut sama security dengan keramahan, ramah-ramah, senyum. Ada keluarga yang butuh kursi roda langsung diangkat. Nah ini terlihat pergerakannya sangat cepat security. Itu. Terus dia ke pendaftaran. Dia pendaftaran pakai online. Iya sekarang ya udah online. Nah setelah itu touch point berikutnya ke dokter cepat. Nah itu jadi akses yang mudah ya. Sekarang itu strateginya itu diproses. Yang ketiga adalah produk. Nah, apa produk yang kita mau sampaikan ke masyarakat? Nah, sebentar ini kita ada pengembangan kanker jantung. Nah, itu namanya produk yang kita mau kembangkan. Yang unggulan ya, dok ya. Produk unggulan. Nah, itu yang kita mau. Nah, rumah sakit sekarang punya produk yang banyak. Jadi, itu yang menciptakan customer, kepuasan customer, iya kan? Nah, yang terakhir adalah people. Antara mindset dan knowledge, mana yang kamu pilih? Orang itu, misalnya di customer service mana kamu pilih? Mana yang paling penting di dalam menciptakan kepuasan customer? Manage. Yes. No, bukan knowledge. Knowledge itu bagaimana dia menghadirkan keramahan. Iya benar dok. Pola pikirnya harus dirubah. Nah ini terjadi sekarang. Coba lihatin Pak Dirut. Pasti dia tanya, itu Google review saya mau target 4, sekian. Iya benar dok. Karena itu indikator nilai dia. Iya benar. Sekarang Pak Dirut mau nilai. Sekarang, ayo saya nggak mau. Pokoknya semua harus ramah. Iya. Senyum. Sapa. Sekarang indikatornya apa nih? Ya udah, pasti dia lihat di Google review. Kalau Google review nggak bohong. Iya. Masyarakat yang menilai. Masyarakat sendiri. Jadi ketika masyarakat melihat itu, ada kepuasan customer. Nah itu strateginya. Benar. Mulai apa? Misalnya, mohon maaf, ada perawat yang tidak ramah. Iya. Itu disekolahkan. Oh, disekolahkan. Jadi sekarang penerapan reward and punishment. Misalnya nih, ada perawat yang benar-benar nggak ramah. Udah kena peringatan. Kamu disekolahkan 3 bulan di diklat sana. Biar ada dalam artian bahwa bukan dia apa? Ya, dia dididik nggak dapat jaspel selama itu. Nah, itu kan hasilnya baik ya dok ya. Itu hasilnya baik. Nah menurut saya ini luar biasa sih. Program-program dari Pak Direktur. Nah mungkin itu yang strategi-strategi yang saat ini dikembangkan sama pimpinan dan kami harus menerjemahkan itu di dalam strategi bisnis ke depan. Keutamaannya adalah kenyamanan pasien ya dok ya. Ketika dia puas, yang pertanyaan kamu tadi, bagaimana pengalaman? Customer experience, dia pasti ungkapkan itu. Apalagi sekarang zaman melek media sosial, ya kan? Ketika dia puas, dia akan share semua, foto dikit langsung di-share. Karena dia merasa nyaman. Bener dok. Nah ini strategi-strategi yang dikembangkan dari rumah sakit. Dan ini kita asli ya, tanpa settingan. Silakan. Sekarang mau bilang asli apa enggak? Google review aja lihat. Sudah ada. Nah itu indikator yang memang kita nggak bisa main-main di situ kan? Iya benar. Itu hasil dari pasien itu sendiri ya, jadi, konsumen. Pertanyaan nomor 1 aku udah bisa jawab ya. Oke. Selanjutnya ya dok ya, apa sih strategi terbaik untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di komunitas yang lebih luas lagi? Artinya kalau bicara komunitas, kita berbicara di luar Banten. Terutama skupnya dulu deh. Kalau kita berbicara di skup Kota Tangerang, itu hanya di Kota Tangerang. Iya. Tapi bagaimana rumah sakit ke depan akan berbicara bukan cuma Kota Tangerang, bukan cuma Banten, tapi di luar Banten. Nah, apa strateginya? Di setiap kesempatan, Pak Dirut itu sering ngomong. Apa? Saya akan menjadikan rumah sakit Citanala sebagai rumah sakit penopang ibu kota. Di dalam strategi bisnis kita harus mampu menerjemahkan. Apa maksudnya ini? Artinya beliau akan menjadikan rumah sakit ini sampai ke level TPA. Secara timeline sudah terjadi. Secara bertahap. Kalau kita berbicara level TPA, itulah namanya penopang ibu kota. Jadi kalau saya lihat timeline-nya, ini kan Pak Dirut itu 2019 jadi tipe C. Tipe C. Pak Dirut mau secepatnya akselerasi
program di 2023 Agustus. Itu kebetulan saya ngurus jadi ketuanya, ketua percepatan kelas B. Nah, itu saya juga ketuanya tuh. Dokter Patrick. Saya ketuanya, luar beresin. biasa, keren. Bolak-balik ke dinas kesehatan tuh. Luar biasa. Dia bilang pokoknya nggak mau tahu. Tanggal 1 bulan beres. Nah, udah. Harus beres kita tuh ya, Dok ya. Makan tuh. Kalau enggak, kena panggil kita. Nah, itu. Jadi harus semangat. Jadi kan tim-tim bukan cuma saya juga. Kan timannya ada banyak tim. Kolaboratif ya kan. Udah Agustus 2023 langsung kelas B. Tempat kerja sama semua karena ya, sebelum Dok, ya. event hari ulang tahun harus pegangin sertifikat sama Pak Menkes kan waktu itu kan. Iya benar. Udah dapat. Nah sekarang udah bikin borang nih. Persiapan paling lambat kita di 2026 semester pertama harus di PA. Harus di PA yang di targetnya, Dok. Bagaimana cara? Bukan cuma perintah Pak Dirut. Dia buat yang namanya tim. Jadi tim untuk di PA itu sudah ada. Oh sudah ada. Dia jadi itu concern untuk melakukan persiapan itu. Nah, pertanyaan kamu yang kedua, apa strateginya? Ini strateginya. Kalau kita berbicara TPA, kita udah berbicara bukan lagi level Banten. Kita berbicara penopang ibu kota. Kenapa? RSCM, Darmais yang punya, yang sama-sama juga Kementerian Kesehatan, itu sama kita. Ya kan? Jadi kita harus TPA sehingga gak lagi penumpukan di sini-sini ya, kebagi ya. Nah, itu strateginya. Jadi kita berbicara level membuat kota. Tim tadi ya, Dok. Nah, kalau udah TPA, udah di Banten dah pasti merujuk ke kita kasus-kasus sulit. Ke RSUP Dr. Sitanala seperti Tangerang. apa persiapan TPA? Nanti akan jawab nanti. Seperti apa itu? Nah, nanti saya akan jawab nanti di situ. Oke. Terus, bagaimana rumah sakit dapat mengintegrasikan teknologi baru dalam proses pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, Dok? Berbicara efektif, efisien, nggak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. IT, teknologi informasi, jawaban yang paling nomor 1. Enggak. Karena berbicara integrasi. Jadi kebetulan kalau Desvira atau sahabat OBS baca-baca di namanya transformasi kesehatan yang diluncurkan oleh Pak Menkes waktu itu di tahun 2002 kalau nggak salah ya, pasca COVID ya. Pas COVID. Itu ada 6 pilar. 6 pilar transformasi kesehatan. Nah, pilar ke-6 itu adalah yang namanya transformasi teknologi kesehatan. Dia menciptakan suatu produk yang namanya Satu Sehat. Satu Sehat. Itu jawabannya. Kalau bagaimana mengintegrasikan nomor berapa tadi pertanyaanmu? Nomor 3 ya. Bagaimana mengintegrasikan teknologi itu? Satu Sehat itu. Nah, kita akan ngikut aja. Nah, berbicara produk yang di Sitanala, kita sekarang lagi proses mengintegrasikan secara komprehensif yang namanya pelayanan, non pelayanan. Nah, artinya berhubungan tata kelola administrasi dan segala macam itu harus diintegrasikan dalam Satu Sehat, termasuk SKP, semua dalam Satu Sehat. Makanya kemarin Satu Sehat itu sangat penting ya, Dok, penting ya. Banget. Ini kan sistem kontrolnya. Nah, itu jawabannya ini secara komprehensif. Ini memang produk dari Kementerian Kesehatan masuk di pilar 6, transformasi kesehatan. Nah, kalau berbicara di level lokal, Pak Dirut langsung mau menerjemahkan itu. Bayangkan berapa orang yang dia ambil untuk menjadi programmer kan? Iya, benar. Yang dulu cuma sekian, ambil. Karena apa? Dia concern untuk bagaimana peranan IT dalam membangun rumah sakit khususnya untuk hal-hal yang akuntabel, hal-hal efektif efisien. Ya lama-lama juga kurang, ya kan? Iya benar, Dok. IT nggak bisa. Zaman sekarang IT paling penting untuk menciptakan efektivitas, efisiensi kerja. Nah itu udah pasti di mana-mana pun, ya. Mungkin seperti itu jawaban saya di poin 3. Iya. Terus Dok, apa sih program unggulan yang akan dikembangkan dalam rencana strategi bisnis 2024 dan 2029? Nah, ini yang udah mulai masuk ke layanan unggulan nih. Layanan unggulannya. Jadi gini, di dalam transformasi kesehatan yang saya bilang tadi di tahun 2002 dicetuskan oleh Pak Menkes, muncul yang namanya program pengampu. Kanker, jantung, stroke, uronefrologi, 4 itu. 4 ini harus dilaksanakan oleh seluruh, bukan cuma rumah sakit vertikal, tetapi seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Masuk di dalam pilar 2, rumah sakit sebagai transformasi layanan rujukan. Nah, berbicara tentang rumah sakit Sitanala,
Kebetulan saya di ketua strategi bisnis di tahun 2023 akhir saya dipercayakan. Artinya mulai dari ini strategi bisnis ini kan ada 4 tahun kan. Nah sekarang ini kan tahun terakhir dari strategi bisnis 2020-2024. Setelah itu nanti dilanjutkan di 2025-2029. Yes. Nah 2024 ini kita udah banyak, istilahnya saya bilang itu di setiap kesempatan rapat, Pak Dirut mau 2024 mulai menanam benih yang namanya layanan transformasi dan layanan unggulan. Nah, mulai sekarang itu kita udah mulai mengembangkan yang namanya kanker. Nanti di tahun 2005 kita akan jadi pusat kanker serta paripurna. Semua kanker ada di sini karena kita disupport sama Kementerian Kesehatan. Alat-alat untuk radioterapi dan radionuklir. Akan jadi rumah sakit kanker juga ini. Ya, dalam strategi bisnis. Sampai 2009. Secara timeline ini 2024 akhir kita udah mau layanan kemoterapi. Jadi kita kemoterapi ya. Kita bicara kanker dulu ya. 2025 semester 1 kita akan bangun bunker. Bunker itu ada suatu alat yang canggih untuk penanganan onkologi, untuk yang kanker. Nah, itu dibangun bunkernya itu. Dan termasuk penunjang yang namanya radionuklir. Nah, itu yang saya bilang yang tahapan-tahapan sampai pada tipe A ini udah benar-benar dilakukan sama Pak Direktur Utama. Itu benar-benar timelinenya benar-benar rapi banget. Dan Pak Dirut ini tipe orang yang monitor evaluasi. Ketika dia lempar isu nih, nih lu bikin ini, nggak bisa tinggal. Bulan depan dia pasti tanya tuh. Iya. Nah, jadi kami di dalam strukturalisasinya, staff-staffnya itu, ya harus benar-benar punya pegangan juga nih, punya timeline juga nih. Nah, itu kanker ya. Sampai 2026 dipastikan rumah sakit ini akan concern layanan kanker paripurna. Paripurna itu adalah rujukan utama. Bukan cuma di Banten, bahkan dari semua. Strata nasional nanti. Iya. Karena katanya kan juga mau bekerja sama dengan luar negeri ya, Dok. Ya, harus seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi 3 pilar utama yang harus kita bangun. Yang pertama membangun pelayanan tingkat level Asia, pengampu nasional KJSU, dan yang ketiga adalah clinical research. Jadi kita mau mengembangkan urologi nih, uronefrologi. Itu ada cangkok tuh. Iya. Cangkok ginjal. Kita akan melakukan kerjasama dengan luar negeri. Iya, Dok. Bagaimana cara cangkok ginjal itu yang benar-benar kita lakukan di sini. Nah, itu nanti 3 poin itu menjadi rumah sakit yang luar biasa ini, Dok, pasti ya. Itu. Harus. Saya melihat ngegambarannya aja sudah wow, amazing. Itu kanker tuh. KJ, jantung. Saat ini cath lab bentar lagi running nih. Iya, cath lab. Bedah jantung pun kemarin kita sudah Zoom dengan Harkit. Bagaimana pengembangan jantung dan layanan berjantung yang kemungkinan kita udah mulai layanan jantung bedah terbuka. Bedah jantung terbuka itu susah. Tapi di sini mau dibuat. Semester 2 2024. 2024. Udah secara sumber daya persiapan Sarpas sudah ada. Dan ada beberapa alat canggih yang dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Yaitu bagaimana nanti nih, misalnya ada pasien nih jantung nih. Ya kan? Di belah tuh jantungnya, jantung terbuka. Iya. Lah, kan jantungnya itu kan bergerak napas. Bergerak terus kalau jantung. Sekarang dia mau operasi kalau habis selesai ini masalah kan? Iya benar. Nah, saya ngomong belak-belakan secara awam aja, bahasa awam aja ya. Bahasa awam. Nah, alat yang canggih itu akan memindahkan sistem pernapasan jantung itu di hatlang mesin itu. Supaya dokter bisa ngerjakan jantungnya kan. Luar biasa ya, Dok. Akan terjadi di semester 2 2024. Di RSUP Dr. Sitanala ini. Di RSUP Dr. Sitanala. Luar biasa. Subspesialistik. Kita udah punya bedah jantung. SBTKV namanya, spesialis bedah jantung dan kardiovaskuler. Sekarang kita udah punya jantung intervensi untuk cath lab. Kalau mungkin orang Banten, orang Kota Tangerang pasti kenal. Kami juga Dr. Roni mungkin kenal. Dia kerja di praktik di mana tuh? Dr. Roni itu ngantri pasiennya. Secara pengabdian dia mau mengabdi untuk Rumah Sakit Sitanala. Jadi di swasta dia mau bekerja untuk Rumah Sakit Sitanala. Dr. Roni itu silakan cari tahu siapa sih dokter intervensi itu. Akan bergabung. Sudah bergabung di Sitanala, SIP-nya udah jadi. Nanti running di bulan 7. Mengabdi ya Pak ya. Cath lab ini kalau udah jalan jantung, masalah kedaruratan jantung, kami bisa bereskan. Jantung dokternya saya kalau masalah dok. Kalau jantungnya Desvira bermasalah. Nah, dia lain. Kalau jantung Desvira lain.
Iya, kalau saya mungkin banyak. Saya kalau deket dokter Petri langsung deg gitu dok. Itulah dia. Ada getaran. Itu tadi jantung ya. Ya. Belum selesai loh. Kanker jantung, stroke. Stroke. Aduh, agak Stroke. mengerikan juga ini stroke. Pak Dirut bilang kalau mau berbicara tipe A, stroke nggak mungkin bangunan cuma kecil-kecil gini. Saya mau namanya neurologi center. Wow. Neurologi center. 2000 secara saya kan cuma menerjemahkan. Ya benar, kemauannya di situ ada, Bapak jadi Direktur. Gini, saya sebagai ketua strategi bisnis cuma menyusun. Di situ ada Pokja. Nah Pokja itu ya ketuanya ya direktur pelayanan medik. Pokja PKLO. Nah itu kan terus Pokja Diklat. Dika kan direkturnya itu. Ya saya hanya menyusun, tapi semua yang Pokja itu yang melakukan kerjaan. Kalau berbicara strategi bisnis kan. Iya benar. Nah, neurologi stroke ini bakal 2005 secara timeline 2025 ini bangun neurocenter. Neurocenter tuh dok. Karena stroke kita juga sebagai strata paripurna. Kalau udah berbicara paripurna itu pusat rujukan. Akan yang luas namanya, berarti ya dok ya. Saat ini saya lagi pilek ya. Iya. Yang namanya bedah saraf, yang otak kita udah punya 2. Sebentar lagi kita juga di support sama alat kesehatan yang membackup atau yang membantu untuk pelayanan stroke ke depan. Nah, itu 2025 nih. 2025 tahun depan ya. Sekarang udah jalan. Udah jalan, sedang berjalan. Sekarang sudah masuk ke strata utama. Kita udah lengkap. Dokter neurologi intervensi udah ada. Dokter bedah saraf udah 2. Bedah saraf subspesialis onkologi udah punya. Juga. Masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya juga harus tahu. Iya. Dokter Sita Nala bukan ke Kusta lagi nih. Udah bukan dokter yang kaleng-kaleng ya. Kaleng-kaleng. Sudah spesialis. Subspesialistik. Udah subspesialis. Iya. Nah, macam dokter sekarang, dokter onkologi, dokter bedah saraf kita. Sudah di podcast belum? Nanti dia podcast. Pasti. Saya nanti undang namanya dokter Sinartri ya. Itu dia ambil onkologinya di Amerika sana. Wow. Ya, subspesialis di onkologi. Pendidikannya juga bukan yang biasa-biasa ya dok bedah ya. Saraf onkologi. Itu mainan dia itu. Dari Amerika pula. Amerika. Nanti kapan-kapan undang podcast di sini. Boleh. Bagaimana sih bedah otak manusia juga? Iya, otak dibuka ya kan dok. Otak saya lah dok. Biar lebih canggih nih saya. Kalau buka otaknya yang operator kita itu, kacau itu. Tapi bisa lah ya dok ya. Bisa. Biar biasa lebih baik gitu dok. Ya, urusan otak-otak itu. Nah sekarang kekuatan-kekuatan inilah kita mau kumpulkan sesuai strategi bisnis. Pak Dirut punya mimpi besar di 2024 sampai 2029. Mimpinya itu berjalan dengan lancar ya dok ya. Berjalan dengan lancar sesuai timeline. Sesuai harapan. Dan sangat realistis. Cluenya dari Pak Dirut itu akseleratif, percepatan. Oh dia Pajero. Sangat cepat Pajero. Tapi kata Pak Direktur ada lagi di atas Pajero. Ada. Rubicon. Nah udah main Rubicon udah di atas. Udah di level 2028 tuh pakai Rubicon. Udah pakai Rubicon lah kita ya. Itu bukan cuman itu udah di main off road. Artinya lintas kecepatan bukan bermain lintas kecepatan tapi tantangan. Tantangannya sudah. Nah jadi bukan berbicara kecepatan tapi kecepatan dan tantangan. Tantangannya. Di situ kita berbicara di 2027, 2028 tuh banyak tantangan kan. Luar biasa ya Bapak Direktur. Tantangan itu bisa dijawab dengan resources di Tanah 52 hektar. Mau dibangun apa di sini? Iya. 52 hektar loh. Iya 50. Bapak Direktur ini bisa memanfaatkannya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Dulu banyak tidur ruangan kan? Iya. Sekarang mau nyari ruangannya susah. Dulu banyak banget yang terbengkalai ya dok ya. Saya juga melihat perubahannya sangat luar biasa sih. Nah, pernah nggak kalian ini ditelepon jam 10:30 malam suruh datang ke rumah sakit? Belum. Kami dari struktural itu. Bapak belum Pak. belum kan? Belum. Udah tidur nih. Iya. Blok. Telepon. Siapa? Harus siap dong. Harus siap. 10:30 pulang jam 3 pagi. 3 pagi. Tahu nggak tugasnya kita apa? Manajerial loh. Iya. Manajerial loh. Asisten manajer. Bagaimana mengurai pasien di IGD? Yang seperti yang aku bilang tadi. Bagaimana menciptakan kepuasan customer? Yang poin yang saya bilang tadi adalah nomor pertama kepuasan manusia. Itu poin utamanya sih, kepuasan dari pasien. Business oriented, people oriented. Dia nggak tega lihat orang duduk di kursi roda yang begini-begini. Dia nggak mau. Nggak mau dia. Siapa yang dia mau suruh? Tapi sistem udah penuh. Ya udah, kami
Manajer asisten manajer turun setengah punya jam 3 pagi. Jangankan asisten manajer, bapaknya pun ikut turun ya. Bapaknya aja Bapak ikut pun ikut panjat-panjat. turun. Nah, saya pikir saya cuma bukan dari tadi saya menyinggung Pak Dirut ya. Tapi memang produk dia, konsepnya dia. Tapi orang harus tahu Pak Dirut ini kalau saya mau lihat dari karakteristik leadership. Jadi ada yang namanya leadership, transformasi dan leadership, transformasi dan transaksional. Nah, kalau saya mau jelaskan itu ribet juga tuh. Iya. Nah, jadi dia punya soft skill yang baik. Tapi kalau kalian melihat karakteristik yang utama leadershipnya dia, kepedulian. Sangat tinggi kepeduliannya. Tinggi. Care. Kalau pemimpin yang udah punya kepedulian tinggi, apa implementasi yang coba nih ngomong sama masyarakat, apa kepedulian dia? Ada nggak dulu orang pada saat puasa makanan disiapkan untuk petugas yang buka puasa dan sahur. Sahur dan berbuka. Nah, baru di sekarang kan kurban ada nggak dulu? Sekarang itu, jadi lebih mudah ya untuk berkurban. Bikin rumah buat perumahan ada nggak? Iya. Jadi saya bukan mengeluh-elukan beliau, tapi ini kenyataannya bahwa memang apa yang kita rasakan sendiri secara konkret. Positif ya, sangat baik. Saya pikir menurut saya direktur unik menurut ya, karena dari sisi karakteristik leadershipnya juga unik. Ada dua yang menempel di situ, transaksi dan transformasi. Transformasi dari kepedulian, care, apa itu soft skillnya oke banget. Dia mampu duduk gimana-mana. Benar Pak, dari atas sampai bawah semua dirangkul. Rumah sakit Sitanala beruntung. Sangat beruntung memiliki pemimpin seperti Bapak Direktur Afrizal Hasan. Saya di sini hanya menerjemahkan saja apa yang menjadi harapan dia. Bukan cuma saya, mulai dari tingkat direksi, manajer, asisten manajer, kepala instalasi, dan staf harus terjemahkan sesuai tupoksi masing-masing. Nah, saya sekarang ketua strategi bisnis ya, saya berbicara tentang strategi bisnis, tentang strategi ke depan sesuai dengan apa yang harapan dia. Iya, benar. Nah, kira-kira begitu. Bagaimana rumah sakit dapat mengembangkan program promosi kesehatan rumah sakit PKRS yang efektif bagi masyarakat, Dok? Nah, dulu 2019 saya sebagai kepala instalasi promosi dan administrasi pelayanan pasien. Terus terang instalasi itu saya waktu itu sebelum Pak Dirut ya. Itu 1 bulan baru muncul Pak Dirut ini. Jadi sebelum kepemimpinan beliau, saya juga dikasih percayaan bikin suatu instalasi. Nah, itu IPAP. IPAP namanya. Nah, IPAP. Di situ ada unit. Unit promosi, PKRS, marketing, case manager, customer service. 4 unit melekat di sini. Nah, di dalam PKRS itu, pas Pak Dirut datang, itu dulu ada produk. Apa tuh produknya, namanya Dok? Kader Cerdas. Kader Cerdas. Itu masih tipe C. Itu bayangkan, beliau datang langsung sebagai motivator ke kader-kader. Oh ya. Nah, bagaimana konsep Kader Cerdas waktu itu? Sekarang udah bukannya hilang, karena strategi bisnisnya udah beda. Kalau dulu kan tipe C. Jadi kita agak meningkat ya, Dok. Bang Inting sambil inting saya, kita mengoptimalkan peranan kader berkontribusi di rumah sakit Sitanala. Nah, berbicara PKRS, kita pergi dulu. Nih, kita ke puskesmas nih. Oh, ke puskesmas, Dok. Kita ke puskesmas. Cari topik apa nih kita mau bawa tentang kesehatan mata apa. Nah, itu dulu. Sampai sekarang sudah terjadi perubahan. Nah, sekarang di internal kan waktu itu kan. Biasanya kan di Sipira juga ada tuh. Di poli-poli. Itu kan strateginya kan? Iya. Nah, strategi ini namanya konvensional strategi. Nah, bagaimana orang bisa nonton? Bisa lihat. Nah, sekarang kan sudah ada YouTube nih. Iya, benar. Luar biasa loh marketing YouTube sekarang. Channel. Nah, ini yang saya lakukan ini podcast. Dan sekarang memperluas PKRS lewat ini. Media sosial. Media sosial. Ini namanya marketing modern. Ini modern. Jadi kegiatan itu bisa efektif terjadi di masyarakat kalau media sosialnya aktif. Benar. Sekarang cuma buka YouTube, sekarang subscribernya cuma siapa yang mau nonton? Sekarang udah ribuan tuh. Iya, benar, Dok. Nah, menurut saya ini juga PR buat marketing. Bagaimana meningkatkan itu karena subscribe. PKRS itu berbicara promosi kita ya
sudah lakukan kan, udah di internal. Nanti kita ada Pak Dirut bilang kita tiap tahun ada pengabdian masyarakat. Nah ini nanti kita ke Pandeglang nih dalam rangka ulang tahun Sitanala nih. Bakti sosial Bakti ya. sosial kerjasama dengan dinas kesehatan di sana. 3 hari semua tim ke sana, dokter, spesialis apa semua ada di sana. Lab, ronsen kita bawa. Bawa semua itu dok ya. Iya, itu bagian dari promosi juga ya dok. Iya, kegiatan-kegiatan PKRS. Nah itu strateginya seperti itu. Ya. Lalu dok, apa langkah strategi yang diterapkan dalam mengelola sistem pembiayaan rumah sakit di era JKN tanpa mengorbankan kualitas pelayanan dok? Nah ini penting dok. Ini penting. Iya. Di era JKN. Sekarang ini rumah sakit berada pada disruption era, era kesesakan, era ribet. Rumit. Sekarang rumah sakit ini bagaimana cara di era JKN ini kita benar-benar menjaga kualitas. Dan sekarang udah terbukti. Kita hampir 90% rumah sakit ini pasien-pasiennya JKN kan? Iya. Tapi mereka mampu. Kita tidak benar-benar mengkorbankan yang namanya layanan yang bermutu dan berkualitas. Nah, jadi kalau mau ditanya strategi yang diterapkan dalam mengelola sistem pembiayaan, nah ini sistem pembiayaan nih. Gimana tuh dok? Jadi di dalam sistem pembiayaan ini pasti clue-nya adalah efektif, efisien juga. Karena klaim BPJS itu namanya inasi bijis. Iya. Ya kan? Nah, kalau berbicara inasi bijis, nah seperti yang saya bilang tadi di pilar 1 ya. Di pilar 1 itu peningkatan terbaik layanan level Asia itu ada salah satunya ada menjaga kualitas. Nah, jadi di dalam klinis itu ada yang namanya misalnya ada pasien tipes nih. Nah, tipes ini kan supaya pembiayaan nggak rugi nih. Iya, biar nggak rugi. Ada tipes nih, ada yang namanya panduan praktek klinik sama clinical pathway. Jadi di situ dokter udah memformalisasikan pasien dengan tipoid, pengobatannya ini, nggak boleh tambah-tambah lagi aneh-aneh. Nah itu strategi yang kita mau kembangkan. Dan ini sebenarnya strateginya di seluruh rumah sakit di Indonesia sih. Ada ya dok. Jadi kita bagaimana cara supaya pembiayaan itu tidak mengorbankan tapi tidak rugi. Iya, tidak rugi. Konyol-konyol juga kan kalau jangan sampai rugi dong. Kan saya bilang tadi. Iya. Ini masuk di bisnis oriented. Ya sekarang kalau kita merugi membayar dokter bagaimana? Iya benar. Remunerasi. Mana dokternya keren-keren lagi sih. Mau digaji pakai apa ini? Iya benar dok. Jangan sampai lah saya nggak digaji nanti. Nah sebenarnya ada beberapa strategi untuk supaya kita dalam pengolahan ini kan cashback nih. Kita bagaimana merubah cashback mulai dari dulu dia dihilir, sekarang di tiap ruangan udah ada petugas cashback, verifikator ada. Udah ada lengkap sekarang. Saya pikir itu banyak strategi yang benar-benar dihadirkan oleh Pak Direktur. Oke, kira-kira itu Despira yang bisa saya jawab. Bagaimana rumah sakit dapat memperluas jaringan kemitraan dan kerjasama dengan penyediaan layanan kesehatan dok? Berbicara jaringan kemitraan, artinya berbicara kerjasama. Iya, kerjasama. Meningkatkan. Ini urusannya meningkatkan kemitraan. Saya bisa menjawab ini sebenarnya PSC-nya ada di marketing nih. Marketing. Ya, selama ini aku lihat banyak banget loh perusahaan-perusahaan ya yang sudah menjadi mitra kerja. Nah, ini yang istilahnya, ini strategi yang kita harus bangun. Saya kasih contoh nih. Di Banten itu. Betul dok. Khusus untuk di daerah Batu Ceper, itu kurang lebih ada 5.000-an perusahaan. Iya benar. Nah, jadi kekuatan kita kan. Artinya ketika perusahaan yang banyak ini, kita harus pintar nih. Ini marketnya di mana nih? Apa yang kita mau kembangkan nih kalau perusahaan banyak? Berarti yang kita kembangkan adalah di sampingnya bekerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan, bekerja sama dengan perusahaan. Mereka maunya apa sih? Berarti di masalah trauma, kan kecelakaan kerja. Iya, kecelakaan kerja dok. Nah, makanya kita tangkap itu sebagai peluang kita mau bangun namanya traumatologi dan bedah sentral. Ini kemungkinan di semester 2 kebangun 4 lantai. Bangun ya. Harus cepat. Ini saya kasih bicara dari sisi tenaga kerjaan ya. Ini kalau belum yang perusahaan swasta yang sekarang ini udah dikerjakan kan. Saya berbicara di BPJS Tenagakerjaan aja. Kalau sekarang kita mau kekuatan bedah kita komplit dari ujung kepala sampai kaki. Contoh yang untuk berhubungan dengan traumatologi tadi, trauma center. Ini jadi layanan unggulan kita. Kekuatan kita di ortopedi, kita udah punya subspesialis spine. Iya,
Oh, iya. Nanti kapan-kapan Dokter Aji bisa diundang juga. Bisa dok. Dia itu subspesialis spine. Kita udah punya pernah nonton SPGT? SPGT. Nah, Udah. seperti itulah gambaran kalau kita membangun sistem bekerja sama di perusahaan. Nah, video itu memang waktu itu memang kebetulan saya juga ya ketua SPGT-nya ya. Dokter Patrick. Dokter Patrick ini populer ya, ada di mana-mana dia. Ya udah karena itu saya juga lama di IGD juga kan. Udah lama dia. Sudah lama juga ya, di marketing, ya kan. Jadi karena memang saya lama di marketing, lama juga di IGD, artinya teman-teman IGD sih yang mencetuskan kita bikin video SPGT supaya kita bisa jual bahwa di trauma center ini kita mampu loh bekerja sama dengan perusahaan. Perusahaan itu ada, saya punya data tuh dari BPJS Tenagakerjaan di Batu Ceper. Ada perusahaan itu kan ada tingkatan. Iya. Ada yang gold, platinum. Nah, platinum itu kan kadang-kadang pakai helikopter dia. Iya. Nah, makanya kita membuat video simulasi itu pakai helikopter, bukan kaleng-kaleng. Iya, karena emang bayangannya seperti itu. Bayangan konsepnya seperti itu. Dan visualisasinya juga harus seperti kalau itu. Kalau perusahaan-perusahaan yang dekat di sini, yang nggak bisa pakai helikopter. Iya, yang jauh-jauh. Makanya di dalam video itu, di dalam video simulasi SPGT, kita memberikan semua sistem kekuatan kita, mulai dari penanganan di helikopter. Ini helikopter. Tahu nggak? Di IGD itu, dokter-dokter IGD yang ada 2-2 orang yang perawat, itu udah disekolahkan loh. Dilakukan itu mahal itu. Mereka udah punya sertifikat penanganan kegawat daruratan di helikopter. Iya, harus ada SOP-nya. Kebetulan Dewas kita kan Pak Sumarjaya ini, kepala pusat krisis di kementerian. Dia yang support supaya latih nih, supaya di helikopter tuh gimana sih pelayanan pasien. Nah, kita punya. Apalagi kan RSUP Dr. Sitanala ini mau tipe A ya, tipe dok. A. Harus jelas pakainya seperti itu. Seperti itu. Nah, saat ini kita sudah menjalankan kerjasama dengan proses penjajakan kerjasama, baik itu Angkatan Darat sama Airnav. Di mana? Di White Sky, di ini CHP, Cengkareng Heliport. Kita udah beberapa kali pertemuan. Wow. Nah, jadi dia tertarik karena kita punya sumber daya yang pernah pelatihan helikopter. Iya, karena sudah ada sertifikatnya juga. Nah, tinggal tunggu bom waktu aja nih. Pembangunan trauma center dibangun, semua resources ini akan kita gerakkan. Nah, pelan-pelan. Artinya secara timeline ini bertahap, tapi akan terrealisasi ya, dok. Ya, jadi pertanyaan kamu ini juga bagus karena di dalam kementerian memang kita juga harus peningkatan pelayanan non-JKN. Non-JKN itu kita udah bangun. Layanan unggulan yang satu itu, yang gedungnya bagus. Iya, gitu. Medical check-up dan poliklinik eksekutif. Iya, aku juga kan banyak tuh orang-orang awam ngelihat rumah sakit Sitanala yang sekarang, dok. Ih, gedungnya kayak di luar negeri, kayak di Korea katanya gitu, dok. Kayak mall kan? Kayak mall. Di dalamnya ada eskalator pula kan? Iya. Taunya ini adalah gedung medical check-up RSUP Dr. Sitanala. Keren katanya. Nih di dalam podcast ini saya mau menyampaikan bahwa salah satu Center of Excellence atau layang-layang kita yang akan dikembangkan, yang sudah dikembangkan itu adalah medical check-up dan poliklinik eksekutif. Nanti poliklinik eksekutif itu akan juga diisi oleh dokter-dokter baik spesialis maupun subspesialistik. Nah, nanti sekarang udah jalan, sudah tapi berjalan, akan berkembang akan jauh lebih baik. Pastinya. Kan? Pastinya. Nanti kapan-kapan kita podcast khusus untuk MCU dan poliklinik eksekutif. Siap, dok. Seperti apa sih konsepnya? Supaya pasien datang, wah nyaman banget kan? Iya, nyaman. Ya, aku juga kalau ke dalam situ kayak di mall nyaman banget, dok. Ruangannya bagus. Supaya nggak penasaran, ayo selamat datang di rumah sakit Sitanala kan? Silakan. Dia akan lihat, ya kan? Benar, dok. Mungkin di YouTube khusus dibuatlah itu satu tentang medical check-up dan poliklinik eksekutif sebagai revenue center baru di rumah sakit. Terus nih, dok, apa sih langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan daya saing rumah sakit dalam pasar layanan kesehatan yang kompetitif? Daya saingnya, dok. Saya udah bilang tadi, sekarang ini di era JKN, era disruption, kompetitornya banyak. Sebenarnya seharusnya kata-kata kompetitor itu nggak enak sih kalau berbisnis di rumah sakit, karena di situ ada people oriented. Tapi kalau bicara, jadi saya enaknya itu bukan menggunakan kompetitor, kolaboratif sih. Iya, kolaboratif. Kita kolaboratif ya, dok, kan. Nah, kalau berbicara kolaboratif, kita harus naik level. Kenapa kita harus naik level? Seperti yang saya bilang tadi, kita udah punya modal 4P. Kita punya resources, tempat yang luar biasa bagus. Punya 52 hektar. Nah, mimpinya Pak Dirut yang saya bilang tadi, sebagai rumah sakit penopang ibu kota di tahun 2026 harus jadi.
Harus jadi ya tuh dokter. Sekarang udah jadi. Sekarang Iya. udah 2025 itu udah banyak pengembangan yang jadi ya. Kanker tadi yang saya udah bilang tadi itu di 2000 itu banyak yang running tuh. Sampai di 2006 2009 lebih gila lagi. Itu udah udah lebih banyak. Jadi kalau kita mau meningkatkan daya saing, oke lah, kita ngomong belak-belakan tentang kompetitif. Kalau kita berbicara level tipe C, banyak banget rumah sakit swasta di sini. Iya banyak. Kalau berbicara tipe B juga Banyak. ada juga lah Ya, tapi nggak rumah sakit terlalu, kita kan. Tapi kalau tipe kalau berbicara tipe A, sumber daya yang besar, parkir yang saya bilang tadi masalah place aja udah orang datang sebentar aja ngasih Iya, udah parkir langsung dimudahkan. Mulai touch point, rawat jalan cepat, rawat inap cepat, apalagi kalau penanganannya orang-orang rahmat. yang ke rumah sakit ini pasti kan sakit ya dok, Sakit. nggak mungkin yang samain Iya, sama orang udah datang. sehat, jadi langsung parkiran cepat gitu ya, Parkiran cepat, dimudahkan. Jadi Bener dok. itu clue dari saya. Naikkan kelas. Yes, benar. Naikkan kelas disupport oleh sumber daya baik itu SDM, alat kesehatan yang mutakhir. Nah, kita dapat support nih dari Kementerian Kesehatan. Karena ini anaknya SUP ini punya kementerian. Iya, emang kita di bawah naungan kementerian. Jadi alat kesehatan itu memang mahal-mahal, tapi kita disupport oleh kementerian. Ya berbicara pada level daya saing. Kalau level bicara harus, dan itu terbuka ke depan. Kita sangat terbuka ke depan. Nah, terus bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit untuk mengurangi waktu tunggu pasien dan kecepatan dalam proses pelayanan? Seperti yang tadi. Iya. Karena orang kalau menunggu lama nggak mau tuh dok. Jadi ini kan berbicara efektif, efisien. Sebenarnya kalau kita Pak Dirut itu bilang di dalam membangun rumah sakit atau di organisasi manapun ada 4 hal yang penting, yang namanya komitmen mutu. Efektif, efisien, inovasi dan kreativitas. Itu 4 poin penting. Iya benar tuh dok. Ada inovasi, ada kreativitas, ada efektivitas, ada efisiensi. Nah, berbicara pada level ini ada efisiensi. Saya bilang tadi IT. Saya udah bilang tadi, Deswira, lu mau berobat di klinik kecantikan nih? Iya benar dok. Lu tinggal buka. Dia buka web. Mana Cita Nala? Cek. Lihat. Siapa dokter? Gue mau ke dokter mana ya? Cari referensi apa dokternya? Oh ada dokter ini, dokter Prima nih. Oh ya. Gue mau daftar. Tapi kalau sebelum daftar, gue tanya-tanya dulu dong. Iya, pasti konsul dulu dong. Konsul dulu kan. Telepon dulu. Iya. Nah, itu kemudahan akses. Langsung bisa telepon. Kemudahan akses. Karena orang tanya, kalau customer service, ya saya mau berobat di ini. Oh ya silakan. Ada jamnya ini. Itu namanya kemudahan akses dari pre-hospital. Iya. Nah, jadi bagaimana meningkatkan efisiensi? Harus benar-benar support sistem dengan IT. Ya, apalagi kalau yang sibuk-sibuk kerja gitu belum punya waktu, kan langsung aja call center kita ya dok ya. Apalagi sekarang kementerian punya target indikator namanya. Untuk dirawat, salah satu dirawat jalan itu 102 jam kalau nggak salah, 2 jam waktu tunggu tanpa penunjang. Misalnya nih Deswira datang berobat nih ke THT. Kadang-kadang kan nggak pakai lab tuh, nggak pakai ronsen. Harus 2 jam mulai dia datang sampai dia pulang sampai ambil obat itu minimal tuh 120 menit. 2 jam waktu tunggu. Cepat ya? Cepat. Ya kadang-kadang sampai sore kan ada. Iya, yang males itu yang kadang-kadang sampai sore itu dok. Kecepatan ya di sini nomor pertama ya dok ya. Sekarang di BPJS kita nggak boleh membedakan. Mau BPJS mau BPJS non BPJS tetap 2 jam. Ya itu target. Nah itu sekarang benar-benar lagi benar-benar dikembangkan, disempurnakan. Kalau ada yang yang nggak lebih dari 3 jam, itu selalu kita evaluasi. Jadi lebih cepat ya dok, mudah, cepat, langsung berobat aja ke rumah sakit Cita Nala ini ya dok ya. Dokter-dokternya, jangan ditanya lagi, sudah ini. Terus dok, kalau mau ditanya subspesialistik, udah banyak. Subspesialistik loh, udah banyak. Terus nih dok, ada nggak sih pesan dari dokter untuk direktur kita? Terus apa harapannya untuk RSUP ke depannya itu dok? Pesan ke direktur kita? Direktur utama apa direksi? Direktur utama, kan tadi dok. Sebenarnya bukan pesan sih. Iya. Karena kan selama ini dia memberikan pesan kepada kita. Karena menurut saya ini. Jadi terima kasih atau apa itu dok? Jadi kalau kamu pertanyaan ini, karena ini juga dikonsumsi publiknya, saya cuma bilang pemimpin yang benar-benar ada. Ini Pak Dirut pemimpin unik. Unik menurut saya pakai istilah unik ya. Iya. Karena di situ banyak
ada extraordinary effort. Kecepatannya istilahnya nggak masuk di akal kadang-kadang. Di dalam dia kan punya simbol kan, semboyan kan. Semboyan. Yang nggak bisa dibikin itu napas. Iya benar. Apa sih ngomong? Jadi kalau mau bilang pesan, nggak ada yang perlu dipesankan ke beliau. Saya pikir beliau saat ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Karakteristik kepemimpinan yang luar biasa menurut saya sih. Bukan saya mengelu-elukan ya, tapi memang real kenyataan bahwa secara akselerasi ketika 2020 sampai sekarang ini rumah sakit ini luar biasa banget. Sekarang kan orang mau tanya, emang luar biasanya apa sih? Indikator yang penting. Iya, indikator. Berangkat dari 200 tempat tidur, sekarang 250, sekarang mau 300. Kalau kita siklus grafik kunjungan pasien begini nih. Benar sih dok. Gila, juga melihatnya sih seperti itu. Gila. Dulu saya pikir, waduh ini ke tipe CKB ini kacau nih. Pasti kurang nih rumah sakit di mana itu di rawat inap di rawat jalan turun nih. Iya. Karena BPJS berjenjang kan? Enggak. Karena para rawat inapnya tinggi pasiennya. Sampai bornya sekarang hampir di atas 90%. Jadi target kita sampai di 2005 Pak Dirut bilang kurang lebih 450 tempat tidur. Nah, jadi luar biasa sekali. Saya nggak bisa pesan. Pesan saya tetap konsisten dalam menjalankan tugas. Tetap yang saya bilang dalam menjalankan tugas. Kalau memang pesan ke Pak Dirut, yaitu konsistensi dalam menjalankan tugas dan kepedulian yang terus menerus. Ya, karena mimpinya Pak Direktur ini luar biasa sekali sih. Aku juga sangat kagum sama beliau. Jadi ya kalau berbicara itu ya saya nggak bisa inilah, udah terlalu luar biasa lah. Iya, sangat-sangat luar biasa. Oke ya Dokter Patrick, terima kasih ya sudah memberikan informasi. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di OBS di tengah kesibukan yang super padat loh. Dari tadi aku lihat handphonenya udah bunyi-bunyi terus nih. Makasih ya dokter. Ya karena memang kepikir kemarin kan dibilang sama timnya ya, mau topik apa ya? Wah topik penting nih aku bilang. Saya bilang topik penting. Apa pentingnya? Ya strategi bisnis harus disampaikan ke publik, ke sahabat OBS bahwa rumah sakit ini orang lihat, bagus ya dokternya apa ya, gedung tinggi-tinggi. Tapi kan mereka harus tahu nih. Ya, benar. Ini mau jadi apa sih rumah sakit sampai 2019? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan informasi yang benar-benar untuk supaya masyarakat melihat bahwa rumah sakit ini berangkat dari rumah sakit kekhususan. Dan saat ini udah 2019 sampai saat ini sudah menjadi rumah sakit umum pusat Dr. Sita Nala, satu-satunya rumah sakit punya kementerian yang ada di Banten dan dipimpin oleh direktur utama yang luar biasa, dan berharap di 2024 sampai dengan 2029 rumah sakit ini akan berkontribusi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Ya, nah itu dia sedikit perbincangan mengenai pengembangan pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Tentunya makin maju dan sukses selalu untuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sita Nala hebat, masyarakat sehat.